Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa rekan mertua, masih gom Aceh, masih gom dunia. Hari ini saya kembali menggunakan hak konstitusional saya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai rakyat Aceh. Kali ini kita akan mempertanyakan status dan keberadaan dana refocusing APBA 2020. Sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Perpres 54 Tahun 2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang refocusing dan realokasi APBD untuk penanggulangan COVID-19. Pak PLT dan Pak Sekda, kami rakyat Aceh telah mendengar bahwa pemerintah Aceh telah mengusulkan anggaran refocusing senilai 1,7 triliun kepada Menteri Dalam Negeri pada awal April yang lalu. Namun, hingga saat ini, 4 bulan setelah anggaran refocusing tersebut diusulkan, kami rakyat Aceh tidak mendengar ada satupun kegiatan, program, atau anggaran yang direalisasikan dari dana refocusing tersebut. Banyak pihak yang bertanya-tanya, dan ini mewakili seluruh rakyat Aceh. Kemana sesungguhnya dana refocusing itu dibawa? Di mana disembunyikan? Kenapa disembunyikan? Apa yang disembunyikan? Apa yang ditutup-tutupi? Lakukan dari anggaran yang katanya 1,7 triliun tersebut. Padahal Perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah wajib mempublikasi setiap belanja daerah kepada seluruh masyarakat. Namun hingga hari ini kita tidak melihat adanya niat baik dari pemerintah untuk mempublikasi agar mudah bisa diakses oleh rakyat. Dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan juga diperintahkan refocusing tersebut melibatkan DPR untuk mengawasi prosesnya serta melakukan perubahan pergub penjabaran APBA dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPR. Namun saya mendapat informasi ini juga tidak dilakukan. Pak Sekda, dalam SKB 2 menteri tersebut juga diperintahkan pada poin 1 dan kedua, pos anggaran atau belanja yang wajib direfocusing atau dialihkan untuk penanggulangan COVID adalah belanja untuk rehab kantor, belanja mobil dinas, pembangunan kantor, dan belanja sejenis lainnya. Namun faktanya, Pak Sekda menunjukkan bahwa Pak PLT dan Pak Sekda sudah terlalu banyak mengangkangi peraturan perundang-undangan. Sudah terlalu sering tidak taat dan tidak patuh pada perintah pemerintah pusat. Seperti apa tata kelola pemerintah Aceh hari ini? Mana itu prinsip-prinsip transparansi? Mana itu glass box management? Mana itu good governance, clean governance? Apakah seperti ini yang kita harapkan dari pemerintah Aceh? Belum lagi fakta penanganan COVID oleh pemerintah Aceh dan gugus tugas tidak dilakukan secara serius. Buktinya, pada bulan April yang lalu, PLT Gubernur mengeluarkan SK penetapan 13 rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan COVID. Tapi setelah di SK-kan, pemerintah Aceh tidak pernah memberikan anggaran untuk penyediaan ruang isolasi,
penyediaan alkes sesuai dengan standar perawatan pasien COVID, serta penyediaan APD yang sesuai standar bagi seluruh tenaga medis. Sebagaimana janji Pak PLT dalam surat cintanya kepada tenaga medis kita. Tidak ada juga pemberian insentif sebagaimana janji Pak PLT di surat tersebut bagi tenaga medis. Belum lagi kemarin kita baca bahwa pemerintah Aceh menafikan janji untuk memberikan bantuan 10.000 paket sembako kepada rakyat Aceh di Malaysia. Membantah telah berjanji. Padahal beberapa bulan yang lalu kita baca di headline, di halaman depan Harian Serambi Indonesia, pemerintah Aceh akan mengirim 10.000 paket bantuan. Hari ini rakyat kita, petani, nelayan, yang merupakan 80% dari profesi masyarakat Aceh, sedang dalam kesulitan. Tidak juga kita temukan ada program pemerintah yang menyentuh. Lihatlah hari ini banyak tenaga medis kita terpapar COVID karena mereka tidak diberi perlindungan yang maksimal seperti janji Pak PLT. Tidak disediakan APD yang benar-benar standar. Tidak ada pemberlakuan SOP yang ketat di rumah sakit sehingga mereka begitu mudah terpapar. Untuk melakukan semua itu memang dibutuhkan anggaran, dibutuhkan belanja. Yang kami sesalkan, kenapa pemerintah Aceh menunda-nunda, menahan-nahan anggaran dari uang rakyat sesuai standar kepada tenaga medisnya, memberikan bantuan sembako kepada rakyatnya, bantuan sosial kepada rakyatnya. Sumatera Utara misalnya, mereka menyediakan 1,3 juta paket sembako untuk 1,3 juta lebih kakak di Sumatera Utara. Mereka juga membantu memberi stimulus bagi UMKM dengan bantuan modal usaha dan sebagainya. Mereka membantu petani dan nelayan. Tapi kita di Aceh sampai hari ini tidak mendengar ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Pantas jika hari ini banyak pihak bertanya, kemana sesungguhnya dana refocusing itu dibawa? Disimpan di mana? Jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua. Saya cuma menitip pesan, tolong jangan titik agenda busuk di dalam anggaran refocusing tersebut. Jangan ada agenda-agenda jahat di dalam anggaran refocusing tersebut. Semuanya harus dibuka kepada publik, karena ini adalah perintah undang-undang dan hak rakyat untuk mengetahuinya. Karena diberikan kepada DPRA agar mereka bisa melakukan fungsi pengawasan sehingga penggunaannya tidak menyeleweng. Kepada Kejati, kepada Polda juga harus diberikan agar mereka bisa memantau dan mencegah potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan. Begitu juga kepada lembaga pengawasan seperti BPK dan BPKP. Ini harus diaudit secara ketat. Apalagi dengan indikasi-indikasi yang tidak baik seperti ini, ditahan-tahan, disembunyikan, prosesnya tidak melibatkan DPRA dan sebagainya. Karena itu Pak PLT dan Pak Sekda, kami rakyat Aceh menuntut pemerintah Aceh dalam seminggu ini wajib mempublikasikan anggaran refocusing tersebut sehingga rakyat tahu seperti apa skema penanggulangan COVID-19 di Aceh. Apa saja yang akan dilakukan, rakyat akan tahu. Jika dalam 1 minggu ini tidak juga dipublikasi, maka kami rakyat Aceh akan menggunakan hak konstitusi kami untuk melawan pemerintah Aceh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.